Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekan semuanya. Kita melakukan perkuliahan daring untuk mata kuliah teori organisasi. Sebelum kami memulai, perlu kami sapa dulu kabar-kabarnya rekan-rekan semuanya. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah, Pak Jalani di sini juga dalam keadaan sehat, sehingga mampu melakukan kuliah melalui tatap maya, melalui kuliah daring untuk perkuliahan mata kuliah teori organisasi. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14. Nanti tinggal satu pertemuan lagi, kita sudah melakukan ujian akhir semester. Baik rekan-rekan, untuk menyingkat waktu sebelum kami memulai perkuliahan untuk pembahasan materi tentang perubahan organisasi, seperti biasa kami sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi pokok bahasan tentang perubahan organisasi. Adapun tujuan pembelajarannya ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami dan mengerti mengapa perubahan organisasi terjadi. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan organisasi. Kenapa organisasi berubah? Yang ketiga, mahasiswa mampu mendefinisikan dan mengelola perubahan organisasi dengan baik. Itu rekan-rekan semuanya terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi pokok bahasan tentang perubahan organisasi. Baik, langsung kita masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa lingkungan organisasi yang terdiri dari eksternal maupun internal akan selalu berubah. Saudara bisa melihat, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat, saudara ketika masih SMA atau SLTA, saudara masih SMP, sekarang sudah jadi mahasiswa. Terjadi perubahan yang drastis, terjadi perubahan yang signifikan dari rekan-rekan semuanya. Kondisi fisik berubah, psikologi pemikiran berubah, kawan-kawannya juga berubah, dan sebagainya. Nah, perubahan kondisi lingkungan masyarakat ini akan menuntut perubahan dalam berbagai bentuk, perubahan dalam berbagai hal, termasuk perubahan dalam organisasi. Kalau rekan-rekan masih SMA, SMP, organisasinya adalah OSIS. Sekarang sudah mahasiswa, organisasinya adalah organisasi kemahasiswaan. Ada senat mahasiswa, ada unit kegiatan mahasiswa, ada kelompok studi dan segala macam. Nah, perubahan aktivitas, ukuran atau size ini juga akan mengubah organisasi. Ada banyak contoh perubahan organisasi yang ditentukan karena apa? Perubahan kondisi lingkungan. Kalau kita mencintai organisasi institusi kita, Universitas Tekom, STS-Tekom, itu dimulai dengan organisasi yang kecil, sebuah LPK, PAT, kemudian menjadi Stekom, dan sekarang menjadi besar Universitas Tekom. Ini adalah bentuk perubahan organisasi yang memang nyata, saudara bisa melihat. Ada lagi sebuah perusahaan misalnya, pertamanya perusahaan keluarga, tapi semakin besar jadi perusahaan PT, semakin besar lagi menjadi perusahaan bank holding company. Konglomerat yang ada di Indonesia itu adalah dari perusahaan yang kecil.
Prayogo Pangestu, orang yang paling kaya di Indonesia, hartanya bertriliun-triliun itu dimulai dari usaha yang kecil-kecil. Perubahan organisasi ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah. Apalagi dengan perubahan teknologi informasi, dengan globalisasi, informasi bisa diakses dari segala penjuru, informasi bisa diakses dari berbagai macam kondisi dan waktu. Nah, hubungan sosial, hubungan kekerabatan, hubungan di masyarakat akan bergerak dengan kemajuan teknologi informasi. Juga terjadi globalisasi, kita bisa melihat penjuru dunia, informasi dari berbagai penjuru dunia. Kita di Indonesia bisa mendengar, melihat informasi yang ada di benua Amerika, di benua Cina, di Timur Tengah dan segala macam. Nah, perubahan pola hubungan sosial masyarakat ini juga akan merubah bagaimana mereka melakukan pengelompokan, akan merubah bagaimana berorganisasi. Jadi perubahan organisasi disebabkan bisa juga tuntutan memang dari lingkungan, bisa juga memang dari dalam. Nanti akan kita bisa bahas perubahan yang disengaja dan perubahan karena pengaruh lingkungan. Perubahan organisasi ini akan diharapkan untuk apa sebetulnya? Mampu menjawab tantangan dan perubahan global yang terjadi. Perusahaan yang dulunya kecil, kalau saudara melihat Bakri, Syahid, itu dikeluarkan keluarga, dikelola dengan baik, Ciputra, perusahaan-perusahaan keluarga, Salim, perusahaan keluarga. Nah, karena tuntutan zaman, karena tuntutan perubahan lingkungan, maka apa? Perusahaan harus berubah, organisasi juga berubah. Kalau saudara lihat pemahaman partainya Surya Paloh, Nasdem itu dari organisasi kemasyarakatan. Partainya Perindo itu dari organisasi kemasyarakatan. Haritano itu dari organisasi kemasyarakatan. Nah, perubahan organisasi sesuatu yang wajar. Perubahan organisasi sesuatu yang lumrah dan memang dituntut untuk berubah. Jadi kita pada bab ini kita membahas tentang perubahan organisasi terkait dengan apa? Perubahan kondisi lingkungan masyarakat, perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informatika, perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi. Intinya adalah bahwa perubahan organisasi agar mampu menjawab tantangan perubahan itu sendiri, menjawab tuntutan daripada perubahan itu sendiri. Itu terkait dengan perubahan organisasi sebagai pendahuluan berorganisasikan. Untuk selanjutnya kita bicara tentang sebab-sebab terjadinya perubahan organisasi. Kalau di tempat tadi Pak Jalani sampaikan, perubahan itu sesuatu yang biasa. Perubahan itu sesuatu yang lumrah terjadi. Saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk mengukur diri sendiri, melihat perubahan dalam diri sendiri. Ketika kita masih anak-anak, kebutuhan kita dicukupi oleh orang tua, baju pun diberikan oleh orang tua. Ketika sudah mulai remaja sudah ada perubahan lagi. Kemudian menjadi dewasa ada perubahan lagi. Itu kita melihat perubahan organisasi seperti kita melihat kondisi yang ada di diri kita. Nah, sebab terjadinya perubahan organisasi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Rekan-rekan mahasiswa ketika masih anak-anak, apa-apa minta orang tua, apa-apa omong dengan orang tua. Itu internalnya. Karena kita masih dipengaruhi oleh faktor orang tua. Tetapi ketika sudah ada remaja, mendekati dewasa, kita sudah ada pengaruh yang eksternal. Temannya banyak, guru hanya TK dan SD masih dijemput, masih diantar, SMP sudah sendiri. Nah, faktor internal dan eksternal ini yang akan mempengaruhi organisasi secara umum, termasuk juga organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan.
organisasi sosial pendidikan. Stekom dulu mungkin hanya sederhana, tapi ketika kemudian pertumbuhan yang benar, Stekom harus merubah polanya, harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada di lingkungan, dalam arti perubahan yang positif. Selain itu, perubahan organisasi juga disebabkan oleh beberapa hal yang memang menuntut organisasi itu harus berubah. Kalau umumnya perubahan itu hanya internal dan eksternal, tetapi lebih pada yang lebih stressing, lebih mendasar, lebih kepada sebab yang relevan, sebab yang berkaitan secara langsung. Yang pertama disebabkan harus berubah karena yang pertama adalah organisasi itu sendiri. Memang organisasi dituntut untuk berubah. Institusi memang dituntut untuk berubah. Contohnya apa? Pak Jalin nyontohkan tadi adalah institusi yang kita cintai, Universitas Tekom atau STS Tekom. Universitas Tekom atau STS Tekom itu memang berubah secara organisasi, memang dituntut untuk berubah. Karena apa? Jangkauannya lebih luas, fakultasnya lebih banyak, institusinya lebih gede dan segala macam. Dibandingkan dengan hanya politeknik atau hanya PAT atau hanya Stekom sekolah tinggi, lebih luas yang universitas. Ini memang secara organisasi dituntut untuk berubah. Kalau pelayanan kita lebih luas, pemberian pelayanan kepada masyarakat lebih menyeluruh, ya memang harus berubah. Di perubahan menuntut organisasi adalah perubahan yang memang dituntut organisasi harus berubah. Dan perubahan yang direncanakan dengan perubahan yang dipolakan sedemikian rupa. Yang kedua, perubahan oleh lingkungan. Organisasi harus berubah karena lingkungan. Contohnya adalah organisasi-organisasi perusahaan. Tempat juga banyak organisasi-organisasi yang lain. Perusahaan itu dari perusahaan perseorangan menjadi CV, kemudian menjadi PT, kemudian menjadi holding company, perusahaan holding. Itu karena perubahan lingkungan. Ternyata kok pasar bagus. Ternyata kok peluang pengembangan oke. Lingkungan yang mempengaruhi untuk berubah. Ada juga organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dari ormas menjadi besar, perlu menjadi organisasi sosial politik. Perubahan karena lingkungan, organisasi itu berubah karena lingkungan menuntut untuk berubah. Kalau kita tidak melakukan perubahan karena lingkungan bergerak untuk berubah, kita akan kalah. Organisasi akan kalah karena perubahan lingkungan yang sangat dahsyat. Perubahan yang ketiga menuntut organisasi itu berubah karena apa? Sebabnya adalah teknologi. Saat ini teknologi informatika, teknologi informasi sudah semangat majunya, sangat pesatnya. Zaman Pak Jailani dulu kuliah ya datang, absennya pakai kertas, pakai spidol ngajarnya. Tapi dengan perubahan teknologi kita dapat melakukan perkuliahan melalui media hybrid, melalui media daring. Ini perubahan teknologi yang akan mampu merubah, memang harus berubah begitu. Kemarin perubahan perkuliahan karena ada pandemi dan perkuliahan online. Salah satu contoh bentuk dari perubahan organisasi karena teknologi. Ada lagi contoh perubahan organisasi karena teknologi adalah ketika terjadi pandemi kemarin dan akhirnya masih berjalan sampai saat ini ya, pembelian melalui online, jual beli melalui online, ojek online. Dan kemajuan organisasi, perubahan organisasi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Dan yang keempat, ini yang sangat luas adalah perubahan organisasi yang harus berubah karena perubahannya visi dan misi. Contohnya seperti Pak Jani depan tadi, awal-awalnya adalah organisasi perkumpulan kemasyarakatan. Karena semakin berkembang, semakin banyak, semakin kompleks permasalahan, dibuat visi misi yang
organisasi sosial politik. Kenapa? Perjuangan dan pengembangan kegiatan organisasi menjadi lebih luas. Ada lagi kalau saudara melihat contoh-contoh di sekeliling kita, pertama hanya mendirikan playgroup atau TK IT, kemudian akhirnya menjadi tambah SD IT, berkembang lagi menjadi SMP IT, kemudian menjadi SMA IT, dan bahkan menjadi perguruan tinggi. Kalau saudara lihat perguruan tinggi Al Azhar itu kan di Solo juga ada yang dimulai dari playgroup namanya Al Abidin. Dan Pak Jani punya teman di sana, itu visinya, visi-visinya bergerak, berubah. Karena apa? Perjuangannya berubah menjadi yang lebih luas, perjuangan menjadi yang lebih kompleks. Itu rekan-rekan terkait dengan perubahan, sebab-sebab perubahan dalam organisasi. Kemudian kalau perubahan tadi, ada organisasi atau institusi, ada lingkungan, ada teknologi, ada visi dan misi. Sekarang yang termasuk jenis-jenis perubahan organisasi itu seperti apa sih? Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Sebab-sebabnya adalah 1, 2, 3, 4. Tetapi jenisnya perubahan yang direncanakan. Artinya apa? Bahwa organisasi itu memang dengan sengaja harus berubah. Mengapa harus berubah? Karena ada perubahan lingkungan. Mengapa harus berubah? Karena visi misinya berubah. Misalnya, perubahan yang direncanakan itu memang secara sengaja organisasi itu kalau dulunya hanya perusahaan perseorangan, dikelola hanya ibu, bapak, dan anak atau saudara, ternyata pasarnya menjadi luas. Oh, dibuatlah CV. CV perlu dibuatlah PT dan segala macam. Begitu juga organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Bagaimana pendidikan yang sudah hanya satu perguruan menjadi beberapa perguruan. Bagaimana yang dulunya hanya satu pendidikan kelas standar dasar jadi menengah, jadi atas, jangan perguruan tinggi. Nah, perubahan yang direncanakan ini memang organisasi itu dirubah, berubah untuk yang lebih baik. Perubahan yang direncanakan berkaitan dengan visi misi organisasi juga. Kalau misalnya perguruan pendidikan, perguruan dari TK, ternyata kok tuntutan masyarakat butuhkan untuk pendidikan di tingkat SMP, buatlah perguruan SMP. Ternyata kok SMA, oke, SMA. Lulusan SMA butuh perguruan tinggi, pendidikan tinggi, dibuat. Direncanakan perubahan itu dari organisasi. Bisa perubahan itu dari dalam organisasi menjadi yang besar, melebar perubahannya, atau bisa perubahan itu memang dari organisasi satu pada organisasi yang lain. Jadi, ada banyak organisasi, misalnya pengelolanya sudah tidak kompak, dijual kepada organisasi yayasan yang lain. Itu banyak sekali. Termasuk juga kelihatannya misalnya perusahaan-perusahaan bisnis. PT yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi, perusahaannya sudah tidak bisa dikembangkan lagi, dan mau kolab, semakin hari semakin rugi, akhirnya dijual dan dikelola oleh pengelola organisasi yang baru. Nah, perubahan yang direncanakan ini tujuannya adalah untuk mempertahankan organisasi tersebut, maksudnya yang lebih baik. Bukan tidak ada perubahan dalam organisasi yang direncanakan kok perubahan untuk menjadi jelek, itu tidak. Perubahannya menjadi untuk perubahan yang lebih baik. Itu perubahan yang direncanakan. Bentuknya berbagai macam. Yang jelas yang menentukan adalah bagaimana memang perubahan organisasi itu direncanakan, ditetapkan, ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Harus berubah memang. Sebabnya bermacam-macam. Bisa 1, 2, 3, 4 ini masuk semua bisa.
Bisa karena faktor yang nomor 2 bisa juga nomor 4 bisa. Perubahan yang direncanakan. Yang kedua, perubahan organisasi adalah perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan organisasi yang memang harus berubah dikarenakan struktur yang berubah. Bisa struktur karena undang-undang. Kita hidup di Indonesia adalah ada aturan yang struktur organisasi kemasyarakatan harus begini. Kita di Indonesia ada undang-undang organisasi ormas. Kalau kita membuat organisasi, mesti harus sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga ketika organisasi kita membuat organisasi kemasyarakatan kok belum sesuai dengan aturan perundangan yang ada, kita harus membuat perubahan secara struktural. Berarti kalau seperti ini contohnya Pak Jain tadi, perubahan yang disebabkan yang di struktural tetapi juga akibatkan oleh lingkungan yang ada. Nah, lingkungan Pak? Pemerintah. Selain itu perubahan struktural bisa dilakukan dengan kalau dulu perusahaan itu hanya kecil, strukturnya kan hanya kecil. Direktur, pembantu direktur dan segala. Tetapi ketika perusahaan menjadi besar, PT, perubahan strukturnya kan menjadi lebih luas. Ada divisi ini, manajer itu. Nah, perubahan karena struktur yang ada berarti kalau di sini masuk dalam sebab apa? Sebab dalam organisasi itu sendiri ada sebab visi misi. Visi misi organisasi bergerak, visi organisasi berubah, sehingga struktur juga harus dirubah agar apa? Agar organisasi bisa berjalan secara efektif. Di jenis perubahan itu ada perubahan yang direncanakan, ada perubahan struktural. Itu terkait dengan perubahan organisasi, di mana ada sebab-sebabnya, kemudian jenis-jenis perubahan. Nah, selanjutnya kita bicara tentang langkah-langkah perubahan. Jadi tidak semudah untuk merubah organisasi waktu berubah itu enggak. Di depan kita sampaikan sebab-sebabnya sudah kita lihat seperti ini, kemudian jenisnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita melakukan perubahan organisasi itu langkahnya seperti apa? Tidak kemudian hanya semata-mata organisasi berubah, lingkungan berubah, teknologi maju berubah, tidak begitu. Tapi harus ada langkah-langkah secara sistematis. Langkah-langkah dalam mengelola organisasi, perubahan organisasi yaitu yang pertama, ini bukan mematahkan, memetakan, salah. Memetakan sebab-sebab dilakukan perubahan, bukan memetakan. Kenapa harus berubah? Kira-kira harus bagaimana? Nah, dalam melakukan langkah-langkah perubahan, langkah yang utama adalah bagaimana memetakan sebab-sebab. Karena apa? Sebabnya tadi ada ini. Kira-kira antara 1, 2, 3, dan 4. Apakah organisasi, institusi, apakah lingkungan, atau teknologi, bahkan visi dan misi yang akan menjadi penentu dalam perubahan itu yang mana? Nah, sehingga dalam memetakan sebab-sebab dilakukan perubahan ini harus cermat, tidak boleh sembarangan. Bagaimana kita memetakan peta sebab-sebabnya? Kalau kita sakit kepala, sebabnya apa? Apakah karena flu? Apakah karena migrain? Atau karena tidak punya duit? Pemetaan ini penting. Sebab terjadinya sesuatu, sebab terjadinya harus dilakukan perubahan. Ini akan menentukan. Karena apa? Sebab-sebab ini akan menyajikan data-data. Kalau organisasi seperti ini. Kalau lingkungan begitu. Kalau memang teknologinya memang harus ada karena sekarang kemajuan teknologi tidak bisa dihindarkan. Kalau visi-visi ini. Nah, dari peta sebab ini akan ditemukan data-data. Data tentang lingkungan, data tentang institusi, organisasi, data tentang teknologi, data tentang
visi dan misi. Nah, kemudian data ini akan dianalisis. Langkah yang kedua adalah analisis data. Apabila organisasi harus dirubah, kira-kira yang menentukan itu yang mana sebab-sebabnya itu? Apakah yang nomor 1, apakah yang nomor 3, atau yang nomor 2, apa yang nomor 4? Nah, analisa data ini akan sangat menentukan langkah yang selanjutnya. Kalau begitu, langkah yang ketiga adalah melakukan perubahan organisasi. Kalau seperti itu, berarti perubahan organisasi disebabkan oleh ini. Ayo langkah-langkah perubahan. Ketika analisa data ini salah, sehingga dalam melakukan perubahan organisasi juga tidak akan pas. Begitu juga sebaliknya. Ketika analisa data ini kuat, mantap, sehingga melakukan perubahan organisasi juga bisa sesuai dengan yang diharapkan. Langkah yang keempat tidak kalah pentingnya adalah adanya evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring itu tidak harus dilakukan dalam akhir kegiatan. Bahkan di perencanaan pun kita sudah harus melakukan evaluasi dan monitoring. Kalau kita menentukan ini, kira-kira nanti konsekuensinya apa? Kalau kita melanggar langkah ini, kita akan nanti sebetulnya apa? Kalau kita melakukan ini, kira-kira bagaimana? Nah, evaluasi dan monitoring ini akan sangat menentukan bagaimana langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 berjalan sesuai koridor yang ada. Dengan demikian, apabila langkah-langkah perubahan dalam organisasi dijalankan 1, 2, 3, 4, kemungkinan hasil dengan baik. Tapi sebaliknya, apabila 1, 2, 3, dan 4 ini data-datanya kemudian analisanya tidak tepat, ya mungkin melakukan perubahan organisasi langkah yang ketiga juga tidak akan tepat. Kalau langkah nomor 3 tidak tepat, evaluasi dan monitoring tidak akan berarti, tidak akan bermunya mana. Bagaimana kita mengevaluasi sementara yang kita lakukan keliru, salah? Bagaimana kita melakukan monitoring sementara kegiatan langkah-langkahnya tidak sesuai? Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan tentang perubahan organisasi. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa perubahan organisasi adalah sesuatu yang pasti. Jadi kalau organisasi tidak berubah itu mah lucu. Tetapi perubahan yang kepada yang lebih baik. Kenapa perubahan itu sesuatu yang pasti? Bagaimana kita tidak melakukan perubahan sementara kita hidup adalah dalam satu perubahan. Dari kecil, dewasa, anak-anak, remaja, dewasa adalah perubahan. Perubahan dalam satu organisasi adalah sesuatu yang pasti. Nah, organisasi juga harus peka terhadap perkembangan perubahan yang terjadi. Melakukan perubahan prinsipnya adalah menyesuaikan dengan lingkungan ataupun harapan perubahan itu sendiri. Sama juga kalau kita melakukan misalnya kegiatan pemasaran. Kira-kira mahasiswa sudah ada yang bekerja di pemasaran. Hampir pasti yang kita jual itu satu produk misalnya. Hampir pasti yang kita tawarkan adalah orang-orang, bukan mesin-mesin. Tetapi Anda bisa melihat antara orang satu dan orang lain kan berbeda-beda. Hari ini dengan hari besok akan berbeda. Hari besok dengan besoknya lagi juga akan berbeda. Artinya apa? Di dunia ini memang penuh dengan perubahan-perubahan yang ada. Melakukan perubahan organisasi hakikatnya adalah bagaimana organisasi mampu bertahan untuk melakukan kegiatannya, mampu menyesuaikan dengan perubahan yang ada di lingkungan, maupun mampu menjawab tantangan yang ada di internal. Nah, perubahan adalah harapan untuk yang lebih baik. Organisasi berubah adalah untuk perbaikan. Tidak ada organisasi yang berubah untuk kejelekan. Nah, perubahan ini sesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Apakah itu perkembangan teknologi informasi,
apakah itu perkembangan peradaban manusia, peradaban sosial masyarakat, itu menuntut organisasi untuk berubah. Berubah dalam arti perubahan yang lebih baik. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Kita bicara tentang perubahan organisasi. Seperti biasa, untuk akhir pembahasan dalam satu pokok bahasan, kita berikan evaluasi dan diskusi, di mana evaluasi dan diskusi untuk mengukur rekan-rekanku semuanya agar perkuliahan bisa efektif. Karena kita tidak bisa berdiskusi secara langsung, tapi kita melakukan perkuliahan secara daring. Evaluasi dan perubahan diskusi yang pertama, mengapa perubahan organisasi mesti terjadi? Yang kedua, perubahan yang bagaimana agar organisasi dapat survive dalam perubahannya. Ya, langkah-langkah dalam perubahan nanti sesuai dengan langkah-langkah yang. Nah, yang ketiga ini saya berharap rekan-rekan sebagai sivitas akademika di STEKOM dapat memberikan argumentasi dan masukan yang kritis untuk perbaikan ke depan. Universitas STEKOM adalah contoh perubahan organisasi yang sukses. Berikan argumen kritis saudara. Saya tadi sampaikan dari awal sebagai PAT Universitas STEKOM jadi Universitas STEKOM yang lebih besar, dengan jangkauan pelayanan masyarakat yang lebih besar, dengan objek pengabdian yang lebih luas. Harapan saya argumentasi kritis masukan dari saudara akan menjadi cambuk untuk STEKOM yang lebih baik. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Seperti biasa daftar pustakanya kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen rekan-rekanku semuanya untuk mengikuti perkuliahan teori organisasi melalui daring ini. Akhirnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.